Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersuna Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana? Sudah mulai aktif kembali ya? Waduh, jangan males-malesan. Sudah long weekend, ini sampai 4 hari libur, mesti dengan semangat baru. Nah, saya mengajak ini mereview kembali kemeriahan kirab budaya yang digelar oleh Partai Solidaritas Indonesia di Kota Tegal yang kemarin itu dihadiri oleh sang ketua umumnya Kaisang Pangarep dan bapaknya mantan Presiden Jokowi itu berbuntut panjang. Ini peristiwanya terjadi hari Ahad kemarin ya 15 Februari. Kegiatan itu dinilai mendompleng bahkan memanfaatkan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal. Pada saat dan tempat yang sama ketika PSI menggelar kirab budaya, pemerintah Kota Tegal itu juga menggelar acara seni budaya yang serupa. Dan lokasinya itu jamnya juga sama di Jalan Pancasila dan alun-alun pusat Kota Tegal. Ini tempat pendopo rumah dinas dari Bupati berada di situ ya. Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, itu berencana memanggil panitia penyelenggara untuk meminta keterangan. Sementara anggota DPRD dari fraksi Gerindra, Sisdiono, mempertanyakan netralitas pemerintah Kota Tegal. Isu ini menjadi sensitif karena kendati sekarang sudah menjadi kader Gerindra, sebelumnya kader Partai Demokrat ini ya, Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono itu punya kedekatan secara personal dengan Joko Widodo. Bagi Kusnendro, Ketua DPRD Kota Tegal yang merupakan kader PDIP, aksi ini jelas secara politis akan sangat sensitif. Karena PSI kan secara terbuka sudah menyatakan dengan dukungan dari Jokowi, mereka bertekad mengubah Jawa Tengah dari kandang banteng menjadi kandang gajah, kepala gajah yang terpotong tuh ya, sesuai dengan logo PSI yang baru. Jadi nggak, kalau buat PDIP ini jelas sebuah ancaman, dan apalagi kalau kemudian terbukti ini bekerja sama dengan kepala daerah setempat, ya itu jadi persoalan. Dan bagi Gerindra yang ini wali kotanya itu adalah kadernya, ini kader mualaf ya karena baru, itu juga persoalan dong kalau kemudian wali kotanya mendukung partai lain gitu, dalam hal ini PSI. Hari Ahad kemarin tanggal 15 Februari itu suasana di Kota Tegal tuh benar-benar sangat meriah ya. Karena hari itu pemerintah kota menggelar kegiatan Geol Mempesona, itu Tegal Mendunia. Wah, namanya seperti itu. Dengan mengerahkan warga, pelajar, dan aparatur sipil negara. Para camat itu memerintahkan lurah untuk mengerahkan ASN, dan kepada para RT RW diminta untuk mengerahkan warganya. Salah satu yang edaran itu yang menyebar luas adalah dari Camat Tegal Barat, ini Teti Kirmawati. Nah, ternyata pada hari yang sama PSI juga menggelar kirab budaya yang dihadiri oleh Bapak Beranak Joko Widodo dan Kaisang Pangarep. Lokasinya sama, kegiatannya juga sama, sama-sama kegiatan budaya, dan kemudian juga jamnya sama. Ini membuat publik tidak bisa membedakan mana yang acara resmi dari pemerintah kota dan mana yang diselenggarakan oleh partai politik. Banyak yang curiga bahwa PSI sengaja mendompleng atau memanfaatkan kegiatan Pemkot. Tapi tudingan yang lebih serius lagi adalah kesengajaan dari pemerintah kota membuat acara serupa untuk secara terselubung mendukung PSI. Ya karena tadi faktor kedekatan wali kota dengan Joko Widodo. Media dan juga netizen ini banyak sekali yang rame-rame mengunggah foto pada saat wali kota Dedi ini menikah untuk yang ketiga kalinya. Dan di situ rupanya Jokowi yang diundang sebagai saksi. Dan sebelumnya juga saya membaca ini berita di ajudan Jokowi, Komisaris Polisi Sarif Fitriansah juga membenarkan bahwa Pak Jokowi akan hadir menjadi saksi akad nikahnya dari Wali Kota Dedi. Rupanya Wali Kota Dedi ini sudah kawin cerai banyak 2 kali, dan ini menikah ketiga kalinya katanya dengan seorang putri dari Solo gitu ya. Kegiatan Gial Mempesona Tegal Mendunia. Wah, ini kalau dari namanya ya, ini kan acara yang sangat besar milik Pemkot. Ini pasti sudah direncanakan sangat lama dengan perencanaan detail, juga biaya yang sangat besar, dan tadi itu pengerahan pelajar, warga, dan juga aparatur sipil negara. Jadi kan setidaknya ini jelas sudah menjadi kalender event lah dari pemerintah kota. Nah, kalau kemudian PSI itu juga mengadakan acara serupa kan begitu ya. Ini kan pasti juga nggak mungkin dong lokasinya ditempatkan di tempat yang sama gitu. Anggota DPRD Kota Tegal, Sisdiono, ini politisi Partai Golkar. Saya bacanya di mana ini, di Puskapik ini, di website apa media online lokal. Dia menilai seharusnya pemerintah daerah mampu membaca situasi politik sebelum menentukan jadwal kegiatan. Nah, pemerintah Kota Tegal harus peka terhadap sensitivitas politik
kebetulan ada kirap PSI, meskipun kegiatan pemerintahan apalagi melibatkan ASN dibedakan waktunya. Ini kan jadi persoalan misalnya gitu. Menurut Sisdiono, karena waktu dan tempat kegiatan berhimpitan, yang satunya siang sampai sore, yang satunya malam, ya wajar bila memunculkan pertanyaan dari kalangan politik ya. Dia bahkan menyinggung netralitas wali kota Tegal, Dedi Yon Supriyono. Nah, menarik ini karena dia kan sekarang sudah jadi kader Gerindra dan yang mempertanyakan adalah Gerindra. Sisdiono juga menyoroti adanya surat edaran dari sekretaris daerah yang meminta keterlibatan ASN dan kepala sekolah. Ini tidak fair dan cenderung seperti menyambut kegiatan politik, tegas Sisdiono. Meskipun demikian, Sisdiono menegaskan dia tidak menuding adanya pengerahan massa karena kegiatan tari giol itu merupakan agenda budaya. Jadi menurut dia wajar ya kalau kemudian massa dikerahkan. Tapi kalau kemudian bersamaan atau ini berdempetan lah waktunya dengan kegiatan partai politik itu yang jadi persoalan. Saya tidak mempersoalkan pengerahan massa itu, kegiatannya bagus, tapi sensitivitas politik yang tidak pas kata dia. Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, yang saya sebut tadi sebagai kader PDIP, dia sebelumnya juga mempertanyakan dua kegiatan yang berlangsung berdampingan di lokasi yang sama. Dan DPRD berencana memanggil Pemkot guna memastikan netralitas pemerintah daerah tetap terjaga. Tapi kalau dari jawaban Kepala BPKP SDM Kota Tegal, Slamet Wahyono, menyebut bahwa kegiatan Geyol Mempesona Tegal Mendunia tidak bermuatan politis. Acaranya berbeda, Tari Giol murni agenda Pemkot Tegal, bukan bagian dari PSI. Tapi Kusnendro, Ketua DPRD, tetap menyayangkan itu. Mengapa kok acaranya bisa berbarengan gitu dengan hajat partai politik? Kusnendro juga mengaku dia sudah menelpon Kepala Dispro Rapar, Ikrar Yuswan Apedi, guna menanyakan jadwal kegiatan budaya Pemkot Tegal yang berbarengan dengan kirap budaya PSI. Dan diakui oleh Ikrar Yuswan Effendi bahwa dia adalah ketua panitia penyelenggara giat budaya Pemkot Tegal, meskipun kata dia juga membantah kalau itu ada kaitannya dengan kegiatan partai politik. Jadi, nah Kusnendro ini curiga, bagaimana mungkin gitu acaranya bisa berbarengan dengan hajat PSI, sama sekali tidak diketahui sebelumnya. Saya kira iya, acara semacam ini kan satu saya sebut tadi sudah ada agendanya, agenda bulanan, agenda tahunan mungkin ya. Dan kemudian kalau acara partai politik kan dia pasti mengajukan izin ya, dan mengajukan izin penggunaan tempat dan sebagainya itu kan pasti diketahui nanti ada kapan waktunya, di mana lokasinya dan sebagainya, siapa yang hadir kan di situ ya. Jadi kalau Kusnendro mencurigai ada kemungkinan pihak tertentu dari yang sangat berpengaruh yang sudah menentukan hari dan tempat yang sama untuk gelar acara budaya. Nah, siapa maksudnya yang paling berpengaruh? Kalau di kabupaten yang paling berpengaruh tentu saja ya wali kota, bukan kabupaten maksud saya kota ya, wali kotanya. Tapi kalau yang hadir di situ yang paling berpengaruh tentu saja adalah Joko Widodo sebagai mantan presiden. Harusnya kata Kusnendro, kalau untuk menyediakan fasilitas yang mungkin nggak jadi soal, tapi kan idealnya jika agenda Pemkot Tegal berbenturan dengan parpol lain, lebih baik beralih ke hari yang lain. Memang wajar bila banyak yang curiga, sebab untuk acara sebesar kirap budaya PSI, apalagi mendatangkan seorang mantan presiden, pasti panitia lokal itu ya seperti saya sebut tadi mengajukan perizinan. Dan bila pada hari yang sama Pemkot juga punya hajat, ya tentu biasanya akan disarankan untuk mencari hari yang lain. Atau kalau tetap diselenggarakan di hari yang sama, apalagi kemudian jamnya sama atau jamnya berdekatan, lokasinya kan bisa dipisahkan di tempat lain. Ini lokasinya benar-benar sama di sekitar alun-alun tempat pendopo rumah dinas bupati pada hari yang sama dan jamnya itu berhimpitan. Jadi ya terkesan acara ini adalah satu kegiatan yang sama gitu. Dari video yang beredar, Kaisang itu tampak dikawal oleh apa ini semacam kirap gitu ya, menggunakan kendaraan terbuka yang diubah menjadi kepala gajah buntung logo PSI, dan warga itu tampak mengeluhkan. Jokowi itu juga tampak dikerumuni massa, tapi dia tidak sama dengan Kaisang, dia tidak di atas kendaraan. Sulit untuk membedakan apakah ini mereka hadir pada acara partai atau mereka sesungguhnya hadir untuk acara budaya yang diselenggarakan oleh Pemkot dengan mengerahkan ASN, pelajar, dan warga. Kok semuanya terkesan kebetulan? Bagi Gerindra tentu ini menjadi sangat serius karena kendati wali kota yang yang semula kader partai Demokrat kini sudah bergabung ke Gerindra, tapi dia lebih loyal kepada Jokowi. Sementara bagi PDIP yang pada pemilu lalu berhasil
memenangkan pemilu legislatif dengan menempatkan kadernya terbanyak di DPRD Kota Tegal, dugaan ketidaknetralan Pemkot jelas penting ini untuk diusut dan ditelusuri. Sebab PSI seperti saya sebut tadi kan secara terbuka sudah menyatakan ingin merebut Jawa Tengah, termasuk tentu dalam hal ini Tegal yang selama ini menjadi kandang banteng. Ini kan terbanyak nih kursinya PDIP di Tegal, dan ketua DPRD-nya itu diduduki oleh kader PDIP. Dan ini kalau kemudian sekarang PSI mengancam akan merebut kandang banteng, ya ini tentu sangat serius. Apalagi pada Pilpres dan Pilkada lalu, itu PDIP itu berhasil dipecundangi oleh Jokowi ya. Karena pada Pilpres lalu jago yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar dan Mahfud juga kalah di situ ya, di Jawa Tengah. Sementara pada pemilihan gubernurnya itu Jenderal Andika yang diusung oleh PDIP itu juga kalah dengan jagoan yang diusung oleh Jokowi, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Muhammad Lutfi. Jelas ini PDIP tidak mau kecolongan dan tidak mau terulang lagi ya peristiwa serupa pada pemilu presiden dan pilkada di Jawa Tengah. Yang paling menarik kalau tadi kan komentar-komentar resmi dari pejabat ya, dari para politisi, komentar netizen. Nah, ini yang saya kira paling banyak ditunggu ya. Saya mendapat kiriman ini akun X anak Ogi, @ana_ogi. Dia menulis begini, terbongkar Sapo, ternyata cara PSI kemarin dompleng acara Pemkot Tegal yang menggerakkan ASN. Dan yang licik dan tak tahu malu, warga dan ASN yang datang ke acara tersebut diklaim sebagai termul. Ini dia kemudian menautkan akun kader PSI, @Dedi Nurpalaka, @Dian Sandi Utama, @Sigit Widodo, dan kawan-kawan yang datang karena Jokowi. Dan dia menulisnya begini, ini maaf agak nggak sopan nih. Asu tenan katanya, Jokowi penipu ternaknya juga, inilah Jokowisme. Saya juga dikirimi akun thread waduh jeblok. Saya kan orangnya tidak terlalu aktif di media sosial, tapi banyak teman-teman yang selalu mengirimi link-link semacam ini untuk dibahas gitu ya. Ini dia menggunakan keterangannya bahasa Inggris, tapi saya terjemahkannya dalam bahasa Indonesia bahwa Ahad tanggal 15 Februari 2027 ditulisnya, 2026 maksudnya ya, kunjungan kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara kirab di Tegal City. Ini dia menulisnya netral seperti itu. Tapi komentar-komentarnya ini yang seru. Misalnya Ike_1693. Saya orang Kabupaten Tegal dan tadi pagi saya hadir. Dan saya melihat bus-bus besar terparkir di sepanjang jalan dengan plat AD. Dan saya pastikan Jokowi mengundang relawan-relawannya di luar kota untuk datang. Secara relawan Jokowi juga kebanyakan di orang tua yang tidak tahu apa-apa dan hanya ikut-ikutan meramaikan dengan iming-iming naik bus gratis, dapat pesangon. Aku dulu sempat jadi relawannya dan waktu itu saya benar-benar nggak tahu akan dibohongi. Itu katanya seperti itu. Jadi berarti kalau ada plat dari AD ini pengarahan dari Solo dong ya. Ya tapi Tegal Solo nggak terlampau jauh sih. Tapi kalau ini ada akun Heri Yusuf 135. Dia menyatakan ternyata di Tegal banyak yang termul juga. Ada Bayu Bayu 9135. Sayangnya aku mau kerja. Maksudnya sayangnya saya tadi kerja. Yen ora pan gawa spanduk. Jadi jangan, kalau tidak saya akan bawa spanduk. Jangan cuma tunjukkan partai anakmu saja, tapi tunjukkan juga ijazah aslimu, Mr. Jack. Lucu juga ini Bayu. Ini ada akun @deva_ria_antoni1. Coba datang nggak pakai acara pawai budaya. Sambutan masyarakat kayak gitu nggak? Dan meski nggak ada acara kirab. Toh tiap minggu pagi, dalam kurung nggak hujan, kawasan alun-alun kota Tegal memang selalu ramai. Mereka saja yang dompleng di keramaian. Ini sangat menarik ya. Apa sungguhnya yang terjadi di Tegal itu? Apakah betul secara kebetulan gitu ya? Bahwa kemudian acara Pemkot itu kemudian bersama dengan acaranya PSI, kok acaranya juga sama-sama acara gelar budaya gitu. Saya cuma ingin mengingatkan, ini pernyataan dari mantan Presiden Amerika Serikat atau Franklin D. Roosevelt, ya ini Presiden Amerika ke-32. Dia menyatakan, dalam politik tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda dapat bertaruh, hal itu pasti direncanakan. Saya Harus Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.